ya di sini. VCC itu ada juga yang istilahnya sebelum berlanjut ya, jangan lupa klik subscribe, like, beri komentar, dan share ke teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah sebuah panel LCD dari TV Panasonic ya. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah panel LCD universal, artinya banyak dipakai pada TV merek yang lain seperti TV Polytron, TV Sanyo, bahkan ada juga yang TV TCL dan juga Changhong, serta TV-TV yang lain yang keluaran sekarang atau yang agak baru. Karena sifat daripada panel ini adalah universal, jadi bisa dipakai oleh berbagai perusahaan pembuat TV atau elektronik. Ini adalah seri ST3151A05-8. Ini kebetulan yang saya hadapi adalah versi 2,2 atau 2.2. Dan ini dipakai oleh sebuah TV Panasonic ya. Ini serinya yaitu TH32D302G. Namun terlepas dari seri ini, sebetulnya saya akan berfokus di fungsi atau test point tegangan normal yang ada pada T-Con atau mainboard T-Con atau timing control ini. Yang pertama tentu saja ya, kita dari LVDS yang dari mainboard, kita akan mengukur tegangan V-in, atau istilahnya kalau setiap panel LCD itu memang berbeda-beda ya, tapi untuk maksud dan tujuannya itu sebetulnya sama. Hanya saja setiap pabrik itu memberikan nama atau istilah yang berbeda-beda. Ya, saya sudah menyalakan TV-nya ya, dan saya akan mulai mengukur test point tegangan-tegangan yang ada pada T-Con atau panel LCD ini. Tentu yang pertama itu adalah dari LVDS, yaitu tegangan utama. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya untuk masing-masing daripada IC ya. Di sini menggunakan beberapa IC. Yang pertama adalah IC DC-DC converter, dimana ini sebagai IC utama, yaitu untuk membagi tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh keseluruhan panel kaca ataupun IC skalar dan juga IC CPU-nya. Nah, dari 12 volt ini dimasukkan ke IC DC-DC converter, kemudian dirubah atau diturunkan atau juga dinaikkan tergantung kebutuhan. Jadi di sini akan diturunkan terlebih dahulu menjadi tegangan 3,3 volt atau tegangan VDD ya. Kemudian diumpankan ke dalam IC CPU untuk diproses untuk memerintahkan kepada IC yang lain atau bahkan IC DC-DC converter itu sendiri. Kemudian yang tegangan 3,3 juga dipakai untuk IC memori ya. Di sini ada sebuah IC memori ya, kecil di sini. Dan juga yang ya untuk 3,3-nya. Kemudian saya langsung aja ukur tegangannya. Di sini tercatat ada tegangan VCC ya di sini. VCC itu ada juga yang istilahnya tegangan in, biasanya 12 volt ya di sini. Ya, di situ tercatat di multimeter saya ada tegangan 11,9 atau 12 volt. Kemudian ya dari tegangan tadi 12 volt ini dimasukkan atau masuk
ke dalam sebuah DC-DC converter ya di sini. Ya, ciri-ciri daripada IC DC-DC converter ini ada beberapa lilitan. Ini ya lilitan dan lilitan, serta ada dioda-dioda dan kapasitor-kapasitor yang sekarang menggunakan SMD semuanya. Itu ciri-cirinya kalau tidak ada tulisannya ya, karena ada beberapa panel LCD yang memang tidak menggunakan tidak ditandai dengan sebuah test point. Jadi ini sebagai patokan aja ya. Kemudian yang tadi saya bilang ya, IC 12 volt itu masuk ke sini. Setelah masuk maka akan dirubah dulu menjadi tegangan 3,3. Ini ya, saya ukur. Di sini kodenya VDD 33, maksudnya 3,3 volt. Ya, di situ ya terukur 3,3 volt, 3,32. Dari 3,2 inilah akan menggerakkan IC CPU, di mana IC CPU ini akan memerintahkan, dan juga ya IC memori ini nanti akan berkolaborasi dengan IC CPU. Di sini akan menghasilkan sebuah perintah untuk mengonkan tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh panel LCD. Seperti saya akan ukur di sini ya, ada VA dulu ya. VAA ini tegangan sama dengan AVDD kalau di panel merek lain ya. Ini 15,0 volt atau 15 volt. Dan kemudian untuk VAA ini separuh daripada VAA, atau di panel LCD lain biasanya dinyatakan HVDD, jadi separuh dari VAA atau AVDD ya. Saya ukur di sini 7,3 ya, jadi normal ya, 7,3. Kemudian saya akan mengukur di sini VGH. Nah, di sini ada sebuah tegangan VGH umumnya antara 21 atau 22 sampai dengan 32. Ini tergantung daripada ukuran layar serta pabrik pembuatnya. Nah, di sini terukur 22. Ya, jadi 22 ya, tadi 22, 21, 22 lah. 21,9. Kemudian tegangan yang lain ya, di sini pasangan daripada VGH adalah oh ya, turunan daripada VGH ini ada VGHF. Saya ukur di sini tegangannya 33,2 ya. 33,2. Kemudian tegangan yang lain saya akan ukur lagi ya. Di sini ada tegangan biasanya ada VGL ya. Ini saya cari belum ketemu. Nah, di sini ini adalah VGL. Ini lawannya dari VGH ya. Ini minus 0,63 ya. Ini minus 6,3. Jadi itu VGL mesti selalu minus ya. Jadi jika ada tegangan VGL tidak minus, berarti sudah dipastikan bahwa tidak normal ya, entah IC DC converternya atau di panelnya yang short, panel LCD-nya. Selanjutnya di sini ada tegangan yang lain ya. Tegangan yang lain ini biasanya tegangan sinyal. Nah, ini kalau untuk bagian DC converter atau DC inverternya ini sudah semuanya ya. Sekarang saya akan lari ke bagian panel ya, dari panel maksudnya dari kabel LVDS. Nah, tadi ini adalah tegangan 12 volt ini ya. Biasanya kakinya dari panel LVDS itu ada 1, 2, 3, 4. Biasanya 3 atau 4 atau bahkan ada yang 5. Kemudian di sini ya ada tegangan sinyal, bukan tegangan sinyal, tapi tegangan data dari mainboard, masih berupa digital. Ini ada biasanya berupa pasang-pasangan. Di sini ya ada satu ya, di sini ada. Nah, ini ada keterangannya ya.
LV on, maksudnya yang sini LV on. Ini berarti 1,2 ya, LV on. Ini tegangan sinyal atau data gambar. Biasanya pasangannya itu LVP ya biasanya gitu. Darah ini ya. Oh bukan, ini LV0N. Jadi menggunakan data biner ya. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi seperti itu. Di sini LV0 sampai dengan LV3. Jadi ada 4 pasang ya. Jadi LV0N, LV0P ya. Jadi ini kalau diukur tegangannya sama sekitar 1,1 dan tadi 1,2 ya. Jadi selisihnya sangat sedikit. Jadi ini adalah kayak tegangan pasangan gitu. Jadi dari IC ini untuk sinyal gambar. Kemudian di sini sama ya, 1,2, ini 1,1, 1,2, 1,1 ya. Jadi 1,2, 1,1. Jadi seperti itu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pasang. Ini sama atau disebut juga ya dalam istilah panel LCD itu menggunakan 4 channel. Jadi panel LCD ini menggunakan 4 channel. Kemudian yang di sini ya, ada yang namanya tengah-tengah ini tadi VOKP dan VOKN. Ini yang 2 ya, berarti yang 2 tapi tegangannya sama 1,1 dan 1,2 ya. Kemudian di sini ada sel LVDS. Nah, sel LVDS ini 0 ya. Biasanya ini untuk sinyal dari mainboard untuk tes self test. Jadi biasanya tanpa sinyal dari mainboard, biasanya panel LCD ini sudah bisa mengeluarkan cahaya atau gambar merah, hijau, kuning, merah, hijau, biru, merah, hijau, biru. Jadi seperti itu, keluar RGB ya. Kemudian di sini ada OE ya, OD enable. Nah, ini di sini biasanya untuk mengaktifkan IC CPU-nya. Di sini IC CPU ini akan aktif jika di sini ada perintah dari mainboard. Makanya ada kebanyakan TV atau beberapa TV ya, ketika tidak ada sinyal dari antena atau dari video, maka biasanya no signal. Dalam 10 menit dia akan shutdown atau mati dengan sendirinya, karena ini untuk menghindari panas ya. Jadi dia akan mencari terus kalau nggak ada sinyal tapi nyala. Kemudian ini setelah ini ya, kita lari ke tegangan sinyal ya. Di sini ada tegangan sinyal. Nah, tegangan sinyal ini ada GV on. Saya ukur 1 volt ya, 1 volt tadi ya, 1 volt. Lalu STV ya, di sini umum ya, ada STV ini 3,2 volt. Kemudian ada CKV ya, CKV ini 0 ya, 0 volt. Kemudian di sini ada tadi ini OE ya, ini OE nomor 2, ini OE ini 3,2 ya. OE ini berhubungan dengan layar. Jadi ada layar yang bisa dibalik atau istilahnya gambar kebalik atas dan bawah. Ini ada di sini, peranannya di OE ya. Kemudian ini STV, baru STV ini 0, dan CKV ini 1,2 ya, 1,2 volt. Lalu yang lain ini adalah tegangan POL ya, 1,6. Saya kurang kurang referensinya 1,6. Jadi kurang
begitu paham yang ini, tapi berhubungan dengan sinyal gambar. Kemudian yang ini adalah test point 1. Ini 0,2 ya. Ini mungkin untuk injek sinyal ya, misalkan untuk mengetes apakah LCD ini bisa bekerja atau tidak. Kemudian di sini ada tegangan atau ini untuk GM2, GM8, dan di sini ada pasangannya ya. Di sini ya GM itu sampai GM itu berarti untuk gamma ya, tegangan gamma ini untuk mengatur gelap dan terang daripada sebuah panel LCD ya. Tegangan gamma ini biasanya antara 1 sampai dengan 14, bahkan ada yang sampai 18. Nah, di sini tercatat GM17 ya, GM17 di sini. Ya, GM17 ini adalah ya GM17. GM17. Nah, ini sampai biasanya dia nggak menyatu ya, agak menyebar. Dia biasanya menyebar ya, jadi nggak. Nah, di sini ya terlihat sekali ya, ini ada urutannya ini ya. GM-nya ini sampai 18 ya. Jadi yang ini di sini ada beberapa, ini mulai 18 itu 0,1. Ya, jadi kalau tegangan gamma itu semakin tinggi, maksudnya gamma 1 itu biasanya tinggi, paling tinggi, dan gamma terakhir misalnya 14 atau 18 itu paling kecil. Nah, di sini gamma 18 hanya terukur 0,1, dan dia gamma 17 ya, gamma 16 tadi 17 ada di sini ya. Ya, aja di sini ya 17. Nah, ini itu 0,4 ya. Jadi seperti itu ya. Nah, makin tinggi gamma 1 misalkan tuh makin kecil, dia nilai voltnya makin tinggi urutannya ya. Ini gamma 2 ya, tadi gamma 1 saya belum lihat ya. Nah, ini gamma 1, oh ini 11 ya, gamma 1 ya, saya nggak kelihatan soalnya di sini. Oh ya, di sini ya deretan ini. Ya, di sini gamma 1 saya cek di sini gamma 1. Oh, jadi ketutup ini ya, gamma 1-nya ini ketutup kayaknya. Ya, karena ketutup jadi mulai gamma 2 aja ya. Di sini gamma 2 ini ya kelihatan. Tuh, tegangannya 13,8. Kemungkinan gamma 1 itu 14 biasanya. Dan semakin gamma 2, gamma 3 itu semakin kecil nilainya. Ya, di sini nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya, karena setiap panel LCD itu menggunakan tikonnya juga berbeda-beda, istilahnya juga berbeda-beda. Tapi kalau kebetulan teman-teman sedang menghadapi yang sama, ini bisa untuk sebagai tambahan pengalaman atau referensi. Kemudian ada tegangan yang lain ya selain gamma tadi ya. Itu adalah tegangan. Oh ya, tadi di sini baru kelihatan ini tegangan Vcom. Di sini tegangan Vcom baru kelihatan. Biasanya sekitar 0 atau 1 atau 2 gitu ya. Di sini 0 ya. Perlu diketahui bahwa Vcom itu seperti groundnya daripada tegangan VGH dan VGL ya. Jadi ada VGL, ada VGH, itu biasanya tengah-tengahnya. Jadi kayak tegangan CT atau center tap pada power ampli ya yang menggunakan trafo CT. Biasanya ada ground, ada min, ada juga plus ya.
Ya, kemudian ada tegangan yang lain ya. Saya akan lihat apakah ada tegangan sinyal yang lain di sini. Oh iya, di sini ada sebuah keterangan WP, ini write protect. Write protect itu untuk melindungi sebuah IC memori ya, yang tadi di sini, agar dia ini tidak bisa korup, maksudnya tidak mudah korup dan juga tidak mudah tersisipi oleh frekuensi ya, sehingga akan merusak data. Kemudian yang di sini ada SCL, yaitu signal clock dan signal data. Kemudian ground ini masuk ke IC memori semuanya ya. Ini tegangannya WP ini 0 dan SCL ini 0. Kemudian ground ini mestinya 0 ya. Tegangannya 0 ya. Di 0. Namun ada beberapa yang tegangannya itu hampir sama dengan tegangan input atau VCC-nya daripada IC memori ya. Jadi IC memori ini kakinya 8, biasanya di angka di 8 ya, di angka 8. Ya ya, jadi saya tadi mati ya. Ini saya ukur tegangan WP ini biasanya 3,3 ya. Ini saya ukur WP. Ya, di situ tercatat 3 volt ya. Jadi bener ya, 3 volt. Atau hampir sama dengan VCC IC memorinya. Kemudian di sini SCL biasanya juga sama ya. Di sini terukur 3,1 volt, 3,2. Sama ya kayak. Kemudian ada SDA, itu juga biasanya sama 3,0 ya. 3,1 ya, sama ya. Ya. Ya, jadi demikian ya untuk panel LCD ini ya. Maksud saya untuk T-Con panel LCD universal ini yang banyak ST31 ini ya, yang banyak dipakai oleh TV-TV zaman sekarang karena menggunakan mesin Cina ya, Cina ya. Ya, demikian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan juga beri komentar bagi yang belum subscribe. Oke, terima kasih.